Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang ini kita telah memasuki bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini ialah bulannya Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Dan bulan Rajab ini ialah bulan yang mulia. Kenapa bulan Rajab ini bulan yang mulia? Karena di situ terjadi suatu kejadian yang dimana kejadian itu sangat luar biasa, yaitu kejadian itu tidak bisa dilupakan oleh orang muslim atau umat muslim seluruh dunia, yang dimana pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Isra Mi'raj. Fi kitab Khulasah Nurul Yakin, di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, fi sanati hadisah asyar, di tahun ke-11 dari kenabian, akramallahu bi Isra wal Mi'raj, Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Mi'raj. Kama qala Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi fi Maulid Simtud Durar, wa minasy syarafil ladzi tahsallahu bihi asrafar rasul, dan di antara kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan Nabi dengan apa? Yaitu mi'rajuhu ila hadratillah lil baril wusul, yaitu menaikkan Nabi kepada Allah, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal Isra, apa itu Isra? Fal Isra huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, yaitu diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kama qala Imam Zainal Abidin, wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan, dan diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hijri lailatan, dari hijr Ismail pada waktu satu malam, atau dalam jangka waktu satu malam. Ilal Masjidil Aqsa li ru'yati Hannani, ke Masjidil Aqsa untuk melihat kekasihnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan, diisrakan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan Nabi diberangkatkan itu dengan malaikat Jibril menaiki buraq, yang dimana buraq itu ialah suatu hewan. Ada yang mengatakan buraq itu seperti baghlah. Baghlah ini adalah persilangan antara kuda dan keledai. Tetapi di buraq ini memiliki sayap, dan buraq ini ialah kendaraan para nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Dan di antara kedua pahanya buraq itu terdapat sayap. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin naik kepada buraq itu tidak senang bermuka masam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulu lehernya dipegang oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepada buraq, "Wahai buraq, tiada orang yang lebih baik daripadamu sebelumnya atau sesudahnya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan menaikimu, tetapi engkau malah bermuka masam atau tidak senang kepadanya." Karena buraq mengetahui itu, saking malunya buraq sehingga dia bercucuran air keringat karena saking malunya buraq. Kemudian Nabi diberangkatkan ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Di sana Nabi dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang dimana memang disengaja untuk dipertemukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat, dan Nabi Muhammad menjadi imamnya para anbiya, para malaikat yang ada di situ. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW dikasih 3 wadah.
Yang pertama berisi susu, yang kedua berisi khamar, yang ketiga berisi air. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memilih, ada salah seorang mengatakan seperti ini: jikalau dia memilih air, maka dia akan tenggelam bersama umatnya. Jikalau dia memilih khamar, maka dia akan lalai bersama umatnya. Jikalau dia memilih susu, maka dia akan mendapatkan petunjuk bersama umatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu itu. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah mendapatkan petunjuk bersama umatmu." Jikalau Nabi Muhammad SAW sedang Isra, Nabi Muhammad itu menceritakan kepada manusia yang ada di Quraisy. Nabi Muhammad menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Orang-orang yang berada di Quraisy ini tidak percaya. Bahkan orang-orang yang tadinya muslim murtad kembali. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang Quraisy mengatakan begini, "Wahai Abu Bakar, lihatlah temanmu itu. Dia mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Sedangkan perjalanan musafir yang paling cepat saja ke Baitul Maqdis itu dalam waktu sebulan." Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersama orang-orang Quraisy itu menghampiri Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Apakah benar engkau telah menceritakan bahwasanya engkau ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam kepada orang-orang di sini?" Nabi Muhammad mengatakan, "Iya, aku menceritakan itu." Kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ceritakanlah ciri-ciri Baitul Maqdis, karena aku pernah ke sana," kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, Sayyidina Abu Bakar hanya menjawab, "Qala sadaqta, qala sadaqta, qala sadaqta." Engkau benar, engkau benar, engkau benar. Di saat itu hanya Sayyidina Abu Bakar saja yang percaya kepada Nabi. Makanya Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq atau orang yang dapat dipercaya. Kemudian ketika orang-orang Quraisy banyak yang tidak percaya dengan mi'rajnya Nabi SAW, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. "Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka ila fitnatan linnasi wasajaral mal'una fi Qur'ani wa nukhawwifahum yaziduhum ila tughyana kabira." Artinya, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran kami menjadikan untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran surat Al-Isra ayat 60. Kemudian ada yang mengatakan Nabi SAW itu Isra dalam keadaan tidur, ada yang mengatakan dalam keadaan sadar. Dikatakan dalam kitab Ibn Hisham, kalau Nabi SAW, "Ta'namu aini wa qalbi yaqdanu." Mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak tidur. Jikalau ada yang mengatakan Nabi SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, ada yang mengatakan dalam keadaan tidur, ada yang mengatakan dalam keadaan tidak tidur, kita wajib mempercayai keduanya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan kesibukannya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj huwa su'udu sallallahu alaihi wasallam ila alamil uluwi, yaitu naiknya Nabi SAW ke alam yang tinggi, yang dimana di Mi'raj ini ditampakkan kebesaran-kebesarannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW dikawal oleh siapa? Malaikat Jibril dan Mikail mengawal Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk atau naik ke dalam langit ke-1. Ke langit ke-1, di sana Nabi Muhammad SAW bertemu malaikat Samuel, yang dimana malaikat Samuel itu berkata pada Jibril, "Siapa ini wahai Jibril? Apakah dia telah diutus?" Kemudian Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutus." Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang pertama, di mana di situ ada kejadian yang dimana
arwah keturunannya Adam itu diperlihatkan. Yang mana arwah-arwah yang baik dan buruk itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau arwahnya baik, dia akan keluar dalam keadaan baik dan dalam keadaan tersenyum. Jikalau arwahnya sebaliknya atau arwahnya buruk, dia akan keluar dalam keadaan buruk dan dia dalam keadaan bermuka masam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya lagi, yang dimana Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang bibirnya ini mirip dengan unta dan dia memegang sesuatu yang mana seperti batu dari neraka. Kemudian dia memakannya dan keluar lagi dari duburnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Dia adalah orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim." Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya, di mana Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki yang dia memegang daging yang gemuk dan segar di tangannya dan ada daging yang busuk di situ. Kemudian dia malah memakan daging yang busuk itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa laki-laki itu memegang daging yang segar dan gemuk, akan tetapi dia malah memakan daging yang busuk itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Iya, dia adalah laki-laki yang telah dinikahkan dengan perempuan yang halal, akan tetapi dia mendatangi perempuan-perempuan yang haram." Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya lagi, di mana Nabi melihat perempuan yang digantungkan payudaranya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Mereka adalah perempuan-perempuan yang suka zina. Mereka adalah perempuan yang pezina." Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit kedua, yang dimana Nabi Muhammad di langit kedua itu bertemu anak bibi, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kenapa anak bibi? Karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW lanjut ke langit yang ketiga, di mana di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki yang posturnya ini, postur tubuhnya seperti bulan purnama. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Jibril, siapa laki-laki yang posturnya sebesar bulan purnama ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Dia adalah saudaramu Yusuf bin Ya'qub." Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit keempat, di mana Nabi Muhammad bertemu dengan laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya pada Jibril, "Wahai Jibril, siapa laki-lakimu ini?" Jibril menjawab, "Ia adalah saudaramu Idris." Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang kelima, di mana Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan orang tua yang rambut dan jenggotnya ini putih, dan orang tua itu sangat tampan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang tua ini? Aku tidak pernah melihat orang tua setampan ini." Kemudian Jibril menjawab, "Dia adalah orang yang dicintai oleh kaumnya, yaitu dia adalah Harun bin Imran." Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-6. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki yang tampan, berwarna kulit sawo matang dan hidungnya mancung. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa laki-laki tampan ini?" Dia adalah Musa bin Imran. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ketujuh, yang dimana di langit ketujuh Nabi Muhammad melihat seseorang yang duduk di pintu Baitul Ma'mur dan dijaga oleh 70.000 malaikat, dan malaikat itu tidak akan berpindah sampai hari kiamat. Dan orang itu mirip dengan Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang ini? Kenapa dia begitu mirip denganku?" Kemudian Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu Ibrahim." Ketika sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW naik lagi, tapi Jibril tidak ikut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya pada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa engkau tidak ikut denganku?" Kata Jibril, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa lagi atau aku tidak mampu lagi naik ke atas."
Jikalau aku naik lagi ke atas, aku akan terbakar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, ada yang mengatakan Nabi bertemu dengan Allah itu tanpa hijab, ada yang mengatakan dengan hijab. Itu khilaf. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, Allah mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, mintalah apa saja kepadaku, aku akan mengabulkannya." Kemudian Nabi Muhammad berfikir. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Allah, jikalau Musa kalimullah, aku apa?" Kemudian Allah menjawab, "Jikalau Musa kalimullah, engkau habibullah, engkau adalah kekasihku." Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW telah meminta kepada Nabi Muhammad, wa fi furudi salatil khamsi, dan di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan salat, diperintahkan untuk mengambil kewajiban salat, yang dimana pertama salat itu adalah 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengambil salat 50 waktu itu, Nabi Muhammad turun. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, berapa?" Nabi Musa bertanya, "Berapa kewajiban salat yang diwajibkan kepadamu?" 50 waktu. "Naiklah, kembalilah engkau. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat dengan waktu 50 waktu." Kemudian Nabi naik, diturunkan oleh Allah diturunkan 10 menjadi 40. Kemudian Nabi turun bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan hal yang sama. Disuruh naik kembali lagi, dikurangin 10 lagi menjadi 30. Kemudian turun bertemu Musa lagi, disuruh naik lagi sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Ketika telah menjadi 5 waktu, Nabi Muhammad SAW turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah menjawab, "Jikalau aku tidak malu dengan Tuhanku, niscaya aku akan naik lagi." Kemudian di situ diwajibkannya sholat 5 waktu. Makanya kita sampai saat ini kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini tidak akan gugur kewajiban seseorang beribadah atau sholat sampai dia itu meninggal. Jadi sholat 5 waktu itu tidak ada kortingannya atau tidak bisa diganggu gugat. Selama manusia itu hidup, dia diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Pernah diceritakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan kepada muridnya bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beribadah di dalam gua pada malam hari. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat cahaya, yang mana cahaya ini kecil, makin lama makin besar sampai menerangi semua penjuru di situ. Kemudian cahaya itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, sesungguhnya kewajiban ibadahmu telah gugur kepadamu. Semua kewajiban ibadah itu telah gugur kepadamu, dan semua yang diharamkan telah halal bagimu." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpikir, salat itu tidak akan gugur kepada seseorang sampai ia meninggal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membaca auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, "Aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk." Kemudian cahaya putih itu berubah menjadi asap yang hitam. Ternyata dia adalah syaitan. Kemudian syaitan itu berkata pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 wali dengan penipuan yang seperti ini. Akan tetapi aku gagal untuk menipumu." Kemudian di pagi hari, wa fi sabahati lailatul Isra wal Mi'raj allamuhu Jibril salat khamsi. Kemudian ketika di pagi harinya malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengajarkan salat 5 waktu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu kembali kepada tempat tidurnya itu masih dalam keadaan hangat atau dalam masih keadaan ibaratnya belum lama lah. Nabi pergi itu hanya sebentar ibaratnya. Akan tetapi
di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, dan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan perempuan yang berwarna kulit hitam kemerahan. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan perempuan itu, Nabi Muhammad terpesona. Kemudian Nabi bertanya kepada perempuan itu, "Engkau ini milik siapa?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Aku adalah milik Zaid bin Harithah." Kemudian setelah itu Nabi kembali kepada tempatnya, di mana tadi saya bilang, Al-Fagir bilang tempat tidurnya masih hangat. Kemudian pagi harinya Jibril datang dan mengajarkan sholat 5 waktu dan waktu-waktunya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga cerita yang singkat ini bisa menambah keberkahan kepada kita, dan dimana jikalau di dalam sebuah majelis dikatakan kalam salaf, di situ turun rahmat dan keberkahan kepada kita. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.